Sebelumnya saya ingin memberi tahu bahwa malam ini kita akan sholat tasbih 7 ya. Ini bagian wanita sudah bawa ruku. Oke. Sholat tasbih perlu saya jelaskan dulu supaya caranya mengerjakan sama. Sebenarnya sholat tasbih itu ada 2 cara. Kedua-duanya ini menurut Imam Ghazali dianjurkan supaya dipakai dua-duanya. Malah kalau bisa gentenan. Ya. Sebenarnya perbedaannya tidak banyak. Malam ini yang akan kita amalkan sholat tasbih yaitu yang lebih umum, yang lebih kuat, yaitu dari hadisnya Abdullah ibnu Abbas. Caranya yaitu pertama niatnya niat sholat tasbih. Jadi nawaitu usolli sholatat tasbih. Sholatat tasbih rakaataini. Ya, kalau makmuman ya makmuman billahi taala. Sesudah takbiratul ihram lalu baca Fatihah. Sesudah baca Fatihah terus baca surat. Ini semuanya baca sendiri-sendiri aja ya. Yaitu surat Al-Hakumut Takatsur. Lah nek mboten apal ya napa? Nek mboten apal nggih kenek kuliah ayyul kafirun, ya. Pokok sembayang napa mawon nek pancen gak iso wis kuliah ayyuhal kafirun, terus rakaat nomor 2 kulhu. Niku nek mboten apal, tapi nek apal rakaat pertama sesudah Fatihah baca Al-Hakumut Takatsur, ya. Rakaat kedua baca wal asri. Sudah jelas ini ya. Nah, ya. Nanti kalau sudah dapat 2 rakaat salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi salat tasbih ini 4 rakaat, ya. Tapi yaitu salam dulu 2 rakaat, berdiri lagi, mulai lagi salat tasbih, ya, rakaataini lagi. Suratnya lain sudah, yang dibaca qul ya ayyuhal kafirun, lalu yang penghabisan nanti baca qulhu. Sudah jelas ini ya. Jadi urutannya surat pertama Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini rakaat yang pertama. Rakaat kedua membaca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, seterusnya. Itu yang kedua. Lalu sudah salam bersembahyang lagi. Nah, rakaat yang ketiga, jadi yang pertama tapi yang ketiga baca qul ya ayyuhal kafirun. Sudah itu baca qulhu, rakaat terakhir itu. Caranya sama dengan sembahyang biasa, cuma ada tambahan baca ya ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Jadi sembahyang biasa cuma ditambahi itu, gitu. Yaitu waktu berdiri ini, Allahu akbar, terus baca Fatihah langsung, ya. Habis Fatihah, terus Al-Hakumut Takatsur, terus baca Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Jadi waktu berdiri 15 kali. Ya dibaca sendiri-sendiri, pelan-pelan aja, cepat bisa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, 15 kali.
Sudah itu rukuk. Dari 15 kali ya, baca itu rukuk. Rukuknya ya biasa, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali ya. Sesudah selesai baca itu lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10. Nah, ini tok. Jadi yang 15 itu waktu berdiri tok. Sudah jelas ya? Nah, kalau rukuk habis baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terus subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10. Nanti iktidal ya, karena Allah liman hamidah wa lakal hamdu. Terusnya ba'du terus alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Ya begitu terus. Sudah. Terus rukuk, sujud. Ya, sujud ya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi biasa 3 kali. Tapi sudah itu lalu disambung ini tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Nah ini semuanya masing-masing baca. Jadi biar neng itu benar neng nganggur. Kalau neng nganggur lesok. Betul, babanya imamnya yang baca, kita dikementok. Kesel gitu. Tapi kalau kita baca, kita sama aja terus ya. Alhamdulillah. Insyaallah tidak bahaya kalau baca semua ya. Nah, sudah sujud, duduk. Duduk itu apa? Duduk Rabbi firli itu loh, ya. Duduk antara 2 sujud. Ya, biasa Rabbi firli warhamni itu. Iya. Sudah selesai, baca itu lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 10. Iya. Cuma kita ilakone baca macam budak itu saudara aja ada niat riyadhah ini ya. Tapi kalau diniatin insyaallah ada. Orang tidak makan 1 hari bisa, kenapa? Mereka niat apa? Niat tak ngagak, ada sare. Ya tak apa-apa. Coba dipikir-pikir, sehari tak makan, aduh, mari zuhur itu kapalkan, aduh. Tapi mulai lakone tidak apa-apa sudah. Pokok tergantung niat karena sudah ya. Kalau sudah itu sujud lagi, ya sujud yang kedua. Nah ini yang penting habis ini. Sudah sujud lagi biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, terus baca itu 10 kali. Ya. Lah mau berdiri ini duduk. Coba terus duduk istirahat. Duduk istirahat ini tidak usah baca apa-apa, cuma subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 10. Sudah, mari sudah. Coba hitung itu ya. Berdiri 15 kali subhanallah ya, tasbihnya itu. Iya. 15. Pas aruku 10, segome, iya. Terus iktidal 10, berapa? 35. Terus sujud 10. 45, duduk 10, 55, sujud lagi berapa? 65. Lalu mau berdiri duduk dulu, duduk baca 10, berapa? Nah, 75 kali baca tasbih. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 75 dikalikan 4 rakaat berapa? Nah, itu. Jadi yang diinginkan dari salat tasbih itu membaca tasbih 300 kali. Bagaimana? Setuju ya? Setuju. Nah, kalau tidak setuju caranya menelar riyadhah. Ya harus setuju ini ya. Memang dilatih. Pokok sebaik-baik itu lakonnya begitu ya. Sudah insyaallah tidak apa-apa. Ya? Oh iya. Yang terakhir mau tahiyat. Ya. Mau tahiyat itu duduk mau tahiyat, rungokno lho iki sing wedok nggih. Badhe tahiyat baca dulu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar 10. Sesudah 10 pakai pergem at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatillah. Ya, Pak sudah ngerti nih ya.
Ini bagian yang wedok ini mengerti ini, salat tasbih lho nggih. Ini kuwau lho 10 15 10 10 10. Pokoke melok imame mawon ken. Nek suwi oh iku maca subhanallah ngono ae wis. Tak kira ketondo ten. Artinya kalau imamnya diem lama itu tandanya baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Selainnya berdiri 10 10 10 10 10 10 10. Yang penting diingat ini ya, mau berdiri ke rakaat nomor loro, leren dhisik lungguh, maca niku 10. Lalu yang kedua yang perlu diingat, nek badhe tahiyat, sebelum tahiyat baca itu dulu 10, sudah itu at-tahiyatul. Jadi tangannya ini jak mergem dulu. Neng dulu seneka. Baca 10 kali kalau sudah at-tahiyatul seneka. Sudah jelas ya? Ya sudah, ini adalah cara yang pertama yang diriwayatkan lewat hadisnya sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang akan kita kerjakan malam ini. Sudah jelas ini ya? Nah ini satu. Sekarang saya untuk mengisi pengajian sebenarnya ini akan saya bagi. Saya tidak akan menerangkan keterangan kemarin disambung sekarang, tidak, tapi akan saya campur, ya, saya campur. Tapi di sini saya akan meneruskan sedikit keterangan mengenai keterangan saya kemarin. Di dalam ajaran tasawuf yang paling menonjol, yang paling kelihatan atau yang menjadi syarat mutlak itu dua. Pertama yang disebut zuhud. Yang kedua yang disebut fakir, iftiqar, fakir. Perlu saya jelaskan, fakir itu tidak berarti atau tidak harus berarti tandi apa-apa, tidak. Fakir itu tidak berarti harus melarat. Tidak. Jadi fakir itu ada dua. Fakir secara zahir, secara padel, memang nggak punya apa-apa. Fakir memang itu. Lalu ada lagi fakir dalam arti maknawi. Dalam arti batinnya. Yang dimaksud fakir maknawi yaitu dia sebagai manusia, sebagai hamba Allah tidak pernah merasa bebas dari pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah satu menit pun merasa bahwa dia tidak memerlukan pertolongan Allah. Jadi berarti dia selalu fakir dalam arti membutuhkan. Iftiqar itu artinya membutuhkan. Karena itu disebut fakir ilaihi ta'ala. Itu. Fakir artinya membutuhkan pertolongan, membutuhkan ilaihi ta'ala kepada Allah ta'ala. Bukan fakir dalam arti membutuhkan uang. Tidak, bukan itu. Perasaan saya ini tidak bisa apa-apa kalau tidak mendapat pertolongan Allah. Ini harus ditanam dulu. Tidak sah seorang tasawuf yang tidak menanam ini dulu.
Ini harus ditanam terus. Sampai dia itu pada satu waktu dia itu merasa tidak berbuat apa-apa. Yang berbuat itu Allah semuanya. Ini sudah notok. Ini kalau sudah notok, saya belajar, saya bekerja, itu bukan apa-apa. Itu kan cuma bejongan itu cuma golean montor-montoran. Montor-montoran ini tidak bisa jalan kalau tidak diputer gitu loh. Yang muter ini Allah. Ini kalau sudah mendalam, waduh. Orang itu hampir-hampir, nah ini kelihatannya. Hampir-hampir seperti tidak mempunyai. Jadi saya terangkan, orang ini kalau sudah terus-terusan, sudah nemen, itu orang lalu seperti tidak punya ikhtiar lagi. Dia merasa seperti golean, terserah kepada Tuhan. Orang ini kalau sudah mendalam, apa-apa itu kepada hati. Terajalan aja lah. Teronang, pengenak. Walhasil dia tidak punya rencana. Kalau mau bepergian itu nanti kok ngalor mamanya sudah jalan. Apa nginep tidak tahu. Loh, gitu. Pas tak andi rencana, kan. Nanti sana omong-omongan enak-enak yang nginep. Karena itu malah gombloi, ya orang Jawa gombloi. Apa gombloi itu? Tul. Karena itu dikatakan at-tasawwufu al-istirsal ma'a iradatillah. Ada yang mengatakan, yang dinamakan tasawuf cul-culan apa jari ini pangeran. Wah, ini repot ini pahamannya. Cul-culannya apa? Jadi kalau motor ditabrak cul-culan. Oh, bukan begitu ya. Ya, ikhtiar lah. Tapi yang penting pangkalnya adalah dari perasaan iftiqar ilallah. Perasaan membutuhkan pertolongan kepada Tuhan. Ini yang ditanam pertama kali. Kalau ini sudah berhasil, maka akhirnya orang itu lenyap. Orang itu dirinya, akunya, egonya, ananianya hilang. Ini yang dinamakan fana. Fana itu tidak kelihatan dia sudah. Kalau dia umpamanya sembahyang, dia tidak melihat Ahmad sembahyang, Ahmad Zain sembahyang, tidak ada sudah. Lafal saya sembahyang hilang. Barangkali ini di dalam surat Fatihah, apa sebabnya kok tidak disebut iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, pakai aku, hanya kepada engkau a'budu, aku menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada engkau asta'in, aku minta tolong. Ini sebabnya apa? Jadi aku di situ tidak ada sudah. Tapi yang ada na'budu, nasta'in. Nah, itu arti kita. Jadi, ya Allah, kami semua. Siapa kami? Ya, semua manusia, semua jin, semua pohonan, semua kayu-kajuan, semua alam langit, bumi, malaikat, na'budu. Nah, itu. Tak ngedibi. Mohon pakai kocak saya pas esong kuin abang dibi, rasa nyebel ke pengira. Yang lainnya tidak kelihatan. Nah, ini yang akhirnya lenyap itu. Orang kalau sudah merasa membutuhkan kepada Allah, lalu ada lagi sebaliknya, Allah tidak membutuhkan kita. Nah, ini kerasnya tasawuf itu. Kalau saya tadi fakir,
membutuhkan kepada Allah, maka Allah ghaniyun 'anil alamin. Tidak memerlukan semua alam. Nyembah tak nyembah pangeran tak parlo ya. Nah, di sini Tuhan Allah tidak membutuhkan disembah, tidak membutuhkan dipuja. Kalau kamu menyembah apa-apasan, ya maaf ini ya, benda orang ini ya. Apa nek pangeran disembah apa tambah lemu pangeran? Ndak. Apa nek wong sak alam iki umpama ono kafir kabeh, apa pangeran susah? Apa pangeran terus kuru? Enggak. Kon nyembah dak nyembah pangeran dak butuh. Coba. Ini perasaannya. Timbal baliknya di situ. Karena itu seorang sufi ini khawatir ditinggalkan Tuhan. Apa Gusti? Kula bener tak kebutuhan panjenengan tapi cok buwung abdina. Ini yang ditangisi orang tasawuf. Jangan ditinggalkan. Rabbi la tadharni farda. Itu doanya siapa itu? Nabi siapa itu? Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Abdina cek dina ketipi Gusti. Masih buat cuba enggak kau le peneka abdina peneka hambamu kabulun panjenengan kula. Loh di sinilah perasaan itu mendalamnya di sini nanti. Itu hanya berangkat dari fakir rasanya. Fakir dalam arti membutuhkan pertolongan kepada Allah. Memang terus terang saja tauhid jantungnya atau intinya tauhid ya ini tadi. Allah yaftaqiru ilaihi kullu syai'in ma siwa wa huwa la yaftaqiru ila syai'in siwahu. Ini pokoknya tauhid. Iman itu di sini. Semua makhluk memerlukan Tuhan, sebaliknya Tuhan tidak memerlukan makhluk. Tidak memerlukan selainnya Tuhan. Ini kalau ini tauhidnya tasawuf di sini. Ini mulai pedolem, ya sudah. Caranya memperdalam lah, ini caranya banyak. Antara lain, ya ini kemarin sudah saya terangkan. Qillatul kalam. Omong tidak terlalu banyak, secukupnya saja. Al-hajatu minal kalam. Bicara seperlunya. Sebab ini maaf ya. Orang itu kalau terlalu banyak bicara. Itu pertama dia tidak mengenal waktu. Tidak cukup 1 jam, 1 hari, 1 bulan. Kalau orang sudah mau bicara. Deki mau tada saya kecacaan nyari. Tahu nih sampai akhirnya sembarang diomong nih lalu. Karena sudah habis, yang diomongkan sudah habis ya. Pas tumo ya dibicarakan. Inten berlian. Saya tak nolak Andi itu lalu dibicarakan. Malah kadang-kadang tukang rumput membicarakan presiden. Presiden Pak Harto itu apa mau bicara jadi. Kadang Pak Benta tak rengkaron tidak ada batasnya. Ini mudah membuang waktu, melupakan pekerjaan yang lebih penting. Ini betul. Sama saja dengan orang main, ya. Main itu kadung dedih, lupa sudah. Lupa sembahyang, lupa makan, lupa minum, kadung ngosok itu. Main apa saja sudah, ya. Kalau sudah kadung nyokot itu, Masya Allah, melebihi candu itu. Juga omong. Ini dibatasi. Juga soal makan, mengosongkan perut. Ini qillatul kalam, ya, sedikit omong. Ini kalau cara negatif, cara kosongnya, dia sedikit omong. Tapi secara positif, dawamud dzikir. Dia selalu zikir kepada Allah. Sehingga dia itu tidak perlu omong lagi. Tak cukup, umpamanya ya maaf ini, umpamanya mewajibkan kepada dirinya, saya harus membaca dalail 1 hari. Saya harus membaca 2 juz dari Quran. Nah ini kan mestinya dia umpama omong itu, betulnya para maghrib, aduh saya kurang sejus ini. Padahal saya tiap hari harus 2 juz. Ini tinggal 1 juz, padahal jamnya tinggal sedikit ini.
Orang begitu itu apa? Kober omong. Umpama dia diajak omong, sini-sini aja jagongan, omong-omong, saya ditangguh lagi kurang 1 juz saya ini. Kan gitu lalu. Nah, jadi ini menyedikitkan omong itu berarti, ini secara negatif, tidak banyak omong. Positifnya apa? Banyak zikir. Dawamuz zikir. Jadi isinya di situ. Mon orang itu andi kelakuan, ya, tidak nganggur, tentu betah dia itu. Tidak ada waktu untuk jagongan. Kan iya toh? Umpamanya sampean ala jam. Andi tanggungan lemak jam sekutu jam-jane, nggih. Durung mari mongko wonge wis wayah engko sore ditagih. Apa sampean kober napa Biskup? Pada saat sampean menghadapi akan ditagih diparani jame. Orang kok tentara maka ya, janji nanti sore kita mari jan. Napa sampean kober Pak Ajandon sampean? Mbak, maaf saja Pak. Saya maaf. Ya aja apa ndak gelem dek. Nonton Biskup, maaf. Maaf apa? Biasanya seneng nonton Biskup. Ndak ngono. Aku iki duwe garapan. Jame tentara itu tak janjani kok sore. Lah iki durung mari, durung tak garap. Garapan kok akeh. Maaf ya wis. Aku ya seneng nonton Biskup, tapi maaf. Dino iki aku ndak melok. Kan gitu mestinya. Nah, itulah. Jadi ada itu imbangannya. Nek cuma menang tok, Bu. Waktu dirembui kok jan. Pas tidak mau bicara. Apa itu bakal orang bui itu? Nah, jadi ini salah satu cara yang saya terangkan. Qillatul kalam ini kalau sudah diteruskan sedikit-sedikit lama-lama akhirnya dawamus sumut. Terus menerus diem dia. Tapi terus menerus tidak ngomong itu tidak berarti tak ngomong. Sebaliknya dia dawamus zikr. Terus pikiran dia. Bodoh saya baca. Mari baca selawat, baca Quran, mari. Nah, karena itu di sini ya. Bacaan-bacaan itu dibagi menjadi 5. Ya, namanya 5 ya. Nanti akan saya turunkan ini semua. Ya. Nomor 1, coba ini ya. Ini pekerjaannya orang yang disebut diem itu. Nomor 1, doa. Baca doa. Nomor 2, zikir namanya. Nomor 3, qiraah atau tilawah, baca Quran. Nomor 4, fikir atau tafakkur. Ini istilah tasawuf. Doa, ad-du'a, az-zikr, al-qira'ah, al-fikr. Terus yang kelima, as-shalah. 5 ini pekerjaannya. Jadi membeda kocak orang neng dari orang yang tasawuf, itu artinya dia setengah mengerjakan salah satu 5 ini. Entah doa, entah zikir, entah qira'ah, entah fikir, tafakkur, entah sholat. Salah satu 5 itu. Jadi menengah itu bener ngelamun, bukan. Paneng ngelamun. Itu orang terselodor itu namanya. Orang berdumeng itu. Mempaneng begini. Enggak lengaan, bagele. Wah, itu orang senting itu namanya. Ya. Jadi jangan dikira qillatul kalam ini kalau diteruskan berarti dawamus sukut. Terus menerus diam. Berarti positifnya dawamuz zikir. Zikir ini ada 2. Ya. Ada zikir bil lafzi dengan lafaz. Ada zikir bil qalbi dengan hati. Nah ini. Jadi kalau zikir dengan ini bil lisan ya baca apa nanti saya tunjukkan macam-macamnya itu. Pola mek bedese seterongoti ya. Nah, nanti ada jadwalnya. Pagi baca ini,
Kalau habis subuh tidak boleh salat. Yang boleh hanya doa, zikir, qiraah, zikir. Nanti apa saja yang dibaca ini. Mari saya turunkan nanti kalau membarakah dina pola berdesengot dia. Tidak apa-apa, itu memang harus dilatih. Tidak apa-apa, tidak banyak kok itu. Biar tahu macamnya. Sekarang yang kedua, ini semua adalah sarana suatu usaha untuk menanam pendidikan tasawuf secara sak kenyang-kenyangnya, sak enak-enaknya. Itu namanya qillatut ta'am. Ini macamnya kelas banyak. Macamnya kelas. Ada yang memberi ukuran batas seperti orang diet. Orang diet itu kalau orang dapat kencing manis ya dari dokter, itu diukur. Kamu kalau makan nasi cuma segini. Kan iya dah? Yang pernah mengalami begitu. Tak kena yang lebih dari ini. Ada itu namanya diet. Minumnya dibatasi, macam-macamnya. Karena itu saya boleh menyalin. Sarana tasawuf yang kedua adalah diet. Nah gitu, ini cara kotaan ini. Cara santrean qillatut ta'am. Sekone abatuseh. Malah ada yang mutih. Ada itu. Jadi tidak sama ukurannya itu, ya. Melihat orangnya itu. Malah ada yang sudah kebacut. Dia berarti sudah tidak makan minum lagi. Negatifnya, positifnya apa? Dawamus shaum. Terus menerus dia tidak pernah tidak puasa. Jadi bukan saja membatasi diet, tapi terus puasa. Karena itu puasanya menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu macam-macam. Ada puasa yang disebut shaumud dahr. Puasa sepenuh tahun, seluruh tahun, sebenarnya apa seterus, tidak pernah berhenti. Ada itu. Ada lagi yang dinamakan Saumu Nabi Dawud. Itu dari Kanjeng Nabi juga, yaitu satu hari puasa, besok pagi tidak puasa, besok lagi seling-seling gitu loh. Puasa, tidak puasa, puasa, tidak puasa. Terus itu begitu. Sepanjang tahun. Berarti satu tahun dia hanya makan setengah tahun, puasa setengah tahun. Itu artinya. Kalau tadi Somudar 100% seluruh tahun puasa. Kalau yang satu hari puasa, satu hari tidak puasa berarti cuma setengah tahun. Ada lagi, ini menurut Kanjeng Nabi juga, puasa 3 hari setiap minggu. Yaitu Senin, Kamis, Jumat. 3 hari. Senin, Kamis, Jumat. Sunat. Jadi per minggon itu. Ada yang begitu. Ada lagi yang cuma 2. Senin, Kamis, tok. Nah, ini yang kedua berarti qillatut ta'am, sedikit atau membatasi. Tapi apa harus seorang tasawuf itu begitu? Tidak. Nanti akan saya uraikan. Tapi yang penting prinsipnya membatasi. Ini namanya membatasi dengan sengaja. Bukan otomatis, memang disengaja. Sengaja. Omong dibatasi dengan sengaja. Tapi ada yang terus kebacut. Yang enggak ngomong terus, tapi berarti kalau enggak ngomong terus berarti apa? Dawamud zikir. Nah, zikir itu ada yang khofi. Khofi itu biar dia cacat kasih hati terus. Allah, 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 Allah. Terus malah dihitung menurut anu. Ya apa itu? Oh, jauh itu, bohong. Nabi ini berapa kali mengeluarkan nafas, berapa kali memasukkan, sebanyak itu dia berzikir kepada Allah. Nah, itu namanya zikir khofi. Ini biasanya yang mengamalkan begini ini dari jamaah tarekat Naqsyabandi.
Ini yang banyak mengerjakan zikir khafi. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, qillatul manam, membatasi tidur. Tidur, nah ini Imam Ghazali sendiri menerangkan sedikitnya. Pada umumnya orang tidur itu sehari semalam 8 jam. Paling, bukan paling sedikit, paling, bukan paling banyak ya sudahlah, 8 jam itu umumnya gitu. Itu 8. Ini angka 8 jam itu dipindah-pindah. Jadi orang yang mengerjakan ini kadang-kadang dipindah sebelum zawal atau sesudah zawal. Nah, ini yang dinamakan qailulah. Tidur siang. Sebab qillatul manam ini berarti ini negatifnya tidak tidur. Pahala apa Pak? Artinya qiyamul lail, menghidupkan malam. Artinya dia pada waktu-waktu malam memanfaatkan dengan menggunakan waktu-waktu yang mustajab. Nah, nanti akan kita tunjukkan mana menurut sabda-sabda Nabi sendiri saat-saat yang mustajab itu. Ini yang direbut itu. Yang direbut. Umpamanya ini sebagai contoh. Ya. Sebelum matahari terbit. Antara fajar dan matahari terbit. Ini yang direbut. Antara lagi. Antara kemerah-merahan matahari dengan maghrib. Ini direbut. Juga antara maghrib dan isya disambung. Dan tengah malam. Dan tengah malam. Nah, jadi ada saat-saat ini sebabnya yang disebut qillatul manam ay fil lail, kurang tidur pada waktu malam. Itu dinamakan as-sahar. Sahar itu melak. Tapi melak bukan ngecung, bukan. Bukan melak itu dalam arti main domino, bukan. Melak lalu gantinya qiyamul lail. Ini positifnya. Negatifnya dia mengurangi tidur malam. Tapi sebaliknya dia disunatkan untuk tidur siangnya, qailulah. Kalau sama sekali tidak tidur siang malam malah dilarang oleh agama. Yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dapat laporan ada orang enggak tidur sama sekali. Enggak acaca sama sekali. Enggak mangan sama sekali 3 hari terus menerus. Yentar ini kanjeng Nabi. Saper wah. 5 orang enggak. Dijoki kang kok yentar. Sahabat kamu puasa terus-terusan ya? Enggak pernah buka. Oh iya. 3 hari itu coba lah. Jadi bir itu tak buka terus siang malam. Sabtu. Karena itu di dalam fikih diterangkan. Orang puasa sunat atau puasa wajib 1 hari, bukanya itu wajib hukumnya. Wajib. Jadi kalau ada orang puasa tidak buka, tidak membatalkan puasanya, dosa. Sampai sambung 1 hari, malam, pas apa-apa boleh besok pagi. Jadi 2 hari, 1 malam itu tidak mokel sama dosa orang. Begitu juga orang tidak omong sama sekali, dosa orang itu. Sama sekali tidak omong. Pamannya gini, terus-terusan bisa.
Lain halnya mun dia pahadikir terus. Illallah mamane ya. Wah baca Quran sinar. Wah bener. Bung, mari Bung area. Itu enggak apa-apa. Terus kita omong tidak ajandon tapi maca. Mun nentong. Ahmad. Itu kok itu orang kita. Itu tidak boleh itu. Itu bukan itu maksudnya tasawuf, itu bukan itu. Pas orang menyiksa badannya sampai boleh oleh, tak tedung, tak ngakan, tidak ada vitamin. Akhir bau nih sampean masalah. Apa ya begitu tasawuf itu? Bukan begitu tasawuf. Biar sampean lempok, biar sampean punya toko, biar sampean kaya, biar sampean punya mobil, bisa jadi orang tasawuf. Bisa. Tasawuf itu bukan koros. Bukan. Tasawuf itu bukan poteolai, bukan itu. Tasawuf itu amalan hati yang diwujudkan di dalam 5 bentuk yang saya sebut tadi. Apa itu? Nomor 1 apa tadi? Apa? Ad-du'a. 1. Dia baca doa-doa apa? Terus ada lagi apa? Zikir. Yang ketiga? Qiraah. Istilah qiraah itu ada Quran. Qiraah. Terus 4? Tafakkur atau fikir. Ya. Terus 5? Sholat. Kalau dia sibuk ini, ya itu. Memang itu sarananya itu. Sekarang yang keempat, penghabisan. Jadi ini tadi ada pengertian negatif nikah. Negatif itu kosong. Ta'ajarta itu kosong. Positif artinya berisi apa? Wikir. Nah, kan gitu. Tak tedung itu negatif. Positifnya apa? Dia mulai menghidupkan malam. Terus tadi apa lagi? Qillatul kalam. Apa ya? Qillatul ta'am. Mengurangi makan atau tidak makan. Itu negatif. Positifnya apa? Dawamus shaum. Dia puasa terus. Nah, itu. Sekarang yang keempat. Nah, di sini ada 2 pendapat. Saya mengutip dari kitab yang sama, Ihya dan Awarithul Ma'arif. Yang keempat ini sarana tasawuf, uzlah, i'tizal 'anil nas. Dia memencilkan atau menjauhkan dirinya dari manusia, dari pergaulan biasa. Artinya mengurangi campur dengan manusia, dengan masyarakat. Ini 1. Yang kedua, ini dari Imam Suhrawardi. Ihtimalul adza min jami'in nas. Bergaul dengan manusia tapi dengan syarat ihtimalul adza. Dia sanggup menanggung penderitaan atau gangguan dari siapapun. Dia tidak boleh marah, tidak boleh grundel, tidak boleh hasut, tidak boleh bergaulah kalau begitu. Ayo acam korban orang lain. Tapi korban kuat. Ihtimalul adza itu kuat menanggung. Dia itu tidak mempan. Dia digelandang orang, tidak bisa dipengaruhi orang, diajak-ajak ke sana kemari, teguh. Dia diilok-ilok kuat dia. Menahan. Tak ngamuk. Nah kalau ngamuk terus berupa ngamuk dia itu nanti. Nah, karena itu ada 2 pendapat. I'tizal bagi orang yang lemah. Mengurangi pergaulan. Kalau saya kira-kira tidak kuat menghadapi teman-teman saya sendiri, entah karena malu, entah apa, lebih baik saya tidak ikut di situ. Menjauhkan diri. Tapi kalau saya sudah kuat, masuk di situ. Ayo. Saya tidak akan menjadi subjek, tapi akan tidak menjadi objek, tapi akan menjadi subjek. Saya tidak menjadi maf'ul bih, tapi saya akan jadi fa'il. Nah, kalau begitu ayo masuk ke masyarakat. Saya akan mempengaruhi orang, bukan saya yang dipengaruhi.
Saya akan memimpin, bukan saya yang dipimpin. Saya akan mengajak orang amar ma'ruf nahi mungkar, bukan saya yang hanyut kena pengaruhnya arus masa dan zaman. Nah, di sini pengertian tasawuf itu di sini. Karena itu uzlah tidak uzlah ini lalu dipecah menjadi dua. Uzlah dalam arti fisik, dalam arti zahir, mencil neng di dalam kamar, gak keluar-keluar. Itu uzlah dengan zahir. Tapi ada uzlah seperti uzlahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu jasmaninya berkumpul dengan orang, tapi rohnya berkumpul dengan Allah. Ini. Jadi biarpun Kanjeng Nabi itu masuk pasar, memang Kanjeng Nabi sering masuk pasar, ikut perang, kumpul, kebetuk Abu Jahal, kebetuk musuh, siapa saja dia ketemu Kanjeng Nabi. Tapi hatinya Kanjeng Nabi itu tidak di situ. Dia cuma jasmaninya saja norok di situ duduk, tapi rohnya, basirahnya, hatinya itu tetap dia itu bersama Allah. Itu namanya uzlah maknawi. Kalau kamu khalifin nas wa bayyinhum wa khalifhum, ya. Khalifin nas wa khalifhum. Pergaulilah manusia, tapi berbedalah kamu dengan mereka. Nah, kalau sanggup begitu boleh. Biar saya bergaul di kalangan intelek, dansa-dansi, umpamanya rock and roll, umpamanya minum arak, main judi, makan babi, itu teman saya. Baik, saya bisa bergaul di sini. Tapi saya bertahan dengan agama saya, dengan prinsip saya. Kalau saya diberi homer namanya atau whisky, maaf saya tidak mau. Ini anak desa basic namanya ya. Anak modern harus bisa minum minuman keras. Sambil ketawa, itu modern. Ya maaf, saya tidak kuat, perut saya sakit. Gitu, alasan, masa orang alasan tidak bisa. Dansa-dansi ini, rock and roll. Orang kalau tidak bisa dansa, itu sama dengan tidak bisa nyetir motor. Kenapa? Orang modern harus paling sedikit bisa nyetir Honda. Itu tandanya orang modern. Begitu juga harus bisa dansa. Ya cuma saya ini labu, ini tolong saya itu alasan bisa saja. Tapi kalau kita itu mau duduk dan bisa bertahan dengan sopan, lebih bagus. Ya Pak, agama saya tidak membolehkan. Beres. Mari silakan babi. Maaf yuk, saya tidak boleh. Loh, tidak boleh sama dokter? Bukan. Rajanya dokter. Siapa? Tuhan. Ya sudah kalau begitu. Lapa sama TP? Ya TP boleh. Kalau kita tidak malu mengatakan begitu, boleh kita bergaul. Tapi modern sampean itu betul-betul kalau tidak bisa menyesuaikan diri nanti bagaimana tersinggung perasaan teman-teman. Jadi saya itu cuma memburu pantas norok dansa. Ya sudahlah, itu sekedar untuk pantas-pantesan. Ya begitu alasan anak-anak sekarang itu. Minum arak, ya cuma sedikit saja. Gitu. Ini sekedar supaya pantaslah dalam pergaulan. Etiket pergaulan itu perlu dipakai. Karena itu ya kalau minum sedikit-sedikit tidak apa-apa. Itu innal hasanat yudhibnas sayyiat katanya. Nanti kalau sudah habis minum arak, saya akan minum madu. Sebab itu nanti madu itu sunat katanya. Jadi kalau dosa, lang isap sabi sunat. Ya lo bodoh ya kalau itu. Pokok kamu tidak kuat ya sudah. Kalau orang masih belum percaya terhadap kemampuan dirinya, ya lebih baik kamu menghindari pergaulan yang begitu itu. Ini yang dinamakan uzlah. Jadi uzlah itu menarik diri dari pergaulan di mana kita itu tidak sanggup mempertahankan ajaran agama. Sudah jelas ini ya. Ini kalau dikupas secara modern, hebat itu memang.
Memang menurut ilmu pendidikan ya ini yang tepat itu.